Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sedikit, tapi jawabannya panjang. Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabatnya. Kemudian beliau didatangi oleh seorang laki-laki, diterangkan di dalam hadis di kitab Riyadhus Shalihin, yang mana hadisnya nomor 60 di bab Muqarrabah. Yang mana orang ini rambutnya hitam sekali, bajunya sangat putih. Boleh dikatakan rambutnya klimis, orangnya gagah, bajunya putih. Nah, tatkala Rasulullah duduk, tiba-tiba orang ini datang. Tapi ada yang aneh. Yang aneh apa? Tatkala orang ini menuju Rasulullah, beliau tidak ada bekas injakan yang di tanahnya. Teracaknya itu tidak ada teracak. Nah, pada saat itu beliau langsung menghadap depan Rasulullah. Apa yang terjadi? Rasulullah dengan orang tersebut, lututnya, antara lutut Rasulullah dengan lutut beliau itu yang datang itu ditempelkan. Kemudian apa? Orang tersebut memegang pahanya Rasulullah dan orang tersebut bertanya. Apa tanyanya? Mahwal Islam. Apa itu Islam? Dijawablah oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya Islam itu terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah bahwasanya kita bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan atau juru bicara resminya Allah. Itu syarat kalau dikatakan Islam. Lalu yang kedua, apa dikatakan oleh baginda Muhammad SAW? Yaitu yang kedua adalah wa tuqimus shalah, yaitu orang yang senantiasa mendirikan sholat. Kita ketahui bersama, sholat itu yang fardu, yang wajib 5 dalam sehari, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Apabila orang sudah bersyahadat tapi tidak melakukan sholat, maka tidak dikatakan Islam. Apabila ada orang sudah melakukan syahadat tapi sholatnya baru subuh, yang lain tidak, maka tidak dikatakan Islam. Dikatakan Islam apabila sholatnya melakukan 5. Apabila ada tambahan yang lain, lebih bagus karena itu sifatnya sunnah. Lalu apa kata baginda Muhammad SAW? Selain sholat, selain syahadat dan sholat, dikatakan wa tu'tiyaz zakah. Yaitu bukan hanya syahadat, bukan hanya sholat. Yang ketiga adalah bagaimana orang dikatakan Islam apabila dia menunaikan zakat. Zakat ada berbagai macam, diantaranya zakat fitrah. Zakat fitrah itu dilakukan kalau kita pada saat Ramadan. Kita membayar zakat fitrah, yaitu kurang lebih pakai acuan 2,5 kg bahan pokok, yaitu beras. Itu boleh. Ada zakat yang lain, yaitu zakat mal. Zakat mal nanti kita bahas di sesi selanjutnya apa itu zakat, dan makanya untuk bab ini hanya menerangkan bahwasanya orang dikatakan Islam kalau dia menunaikan zakat. Apakah cukup di situ? Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kembali apa yang dikategorikan Islam itu. Yang keempat adalah watasumu Ramadan. Kalau orang sudah bersyahadat, kalau orang sudah melakukan sholat, sudah sholat 5 kali dalam sehari, kemudian dia juga tidak bakhil, tidak medit, tidak terdekut, begitu ya kata orang Sunda. Apa? Dia sudah menunaikan zakat, tapi yang keempat, yaitu yang lebih penting lagi, maka dia berpuasa pada bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita memiliki iri hati pada bulan Ramadan. Ini orang sudah besar kok nggak makan, ya kita husnudzon saja, barangkali bukan Islam, sehingga dia tidak wajib. Tapi kalau Anda mengaku Islam, maka Anda wajib melakukan puasa pada bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, melainkan di situ kita harus mengamalkan beberapa hal. Di antaranya kita harus puasa untuk berbicara kotor, kita berpuasa untuk tidak berbuat buruk dan lain sebagainya. Barangkali kalau kita mengulas tentang puasa nanti di bab puasa secara khusus. Tetapi secara umum, barang siapa yang dikatakan Islam, maka di dalamnya dia harus melakukan puasa pada bulan Ramadan tidak sehari 2 hari,
Melainkan apa? 30 hari atau 1 bulan Ramadan full, yang mana bisa 29 hari atau 30 hari. Apakah sampai situ orang dikatakan Islam? Tidak tentunya. Yang dikatakan Islam di sini dikatakan yang terakhir adalah wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Orang harus pergi haji, tapi dengan catatan orang harus pergi haji barang siapa yang mampu. Kalau dia belum diizinkan dari persiapan baik secara fisik maupun ekonomi belum siap, maka tidak wajib. Tapi wajib bagi seseorang dikatakan Islam apabila dia sehat secara fisik, secara ruhi dan jasad dia kuat, secara keuangan dia mapan, maka dia wajib hukumnya tidak boleh digantikan, maka dia wajib untuk melakukan haji. Oleh karena itu, Islam sesungguhnya tidak berat. Cukuplah kita bersyahadat. Cukuplah kita melakukan sholat 5 kali dalam sehari. Kemudian kita melakukan menunaikan zakat fitrah atau zakat yang lainnya. Kemudian dia berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima, kita harus pergi haji barang siapa yang sudah dimampukan oleh Allah. Indikasi mampu yaitu tadi yang kita ulas, bahwasanya kita mampu secara fisik dan mampu secara keuangan. Barangkali itu cukup bagi kita semua. Semoga kita semua faham apa yang dinamakan Islam, sehingga Islam itu harus kita jalankan 5-5-nya. Tidak boleh 1, 2, 3, 4, 5 atau salah satunya, melainkan semuanya. Apabila kita Islam harus kita jalankan 5-5-nya. Barangkali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.